Isu-isu yang ada di instansi saya di RSUD Kabupaten Bekasi, yang pertama adalah rendahnya kedisiplinan petugas dalam melaksanakan tugas. Masih adanya karyawan yang datang terlambat, berdampak pada pelayanan yang terganggu, kemudian jam operan tugas menjadi molor, dan pihak yang terdampak merupakan rekan kerja dan pasien. Kemudian yang kedua, masih adanya karyawan yang merokok di area lingkungan rumah sakit. Dampaknya kesehatan bagi para pasien yang makin terganggu. Kemudian pihak yang terdampak adalah pasien tersendiri. Yang ketiga, yaitu minimnya kesadaran mencuci tangan pada petugas kesehatan. Dampaknya terjadinya infeksi nosokomial pada pasien. Kemudian petugas bisa tertular penyakit dari pasien dan pihak yang terdampak pasien dan petugas. Kemudian yang keempat, masih adanya perawat yang kurang ramah dalam komunikasi ke pasien. Dampaknya mutu pelayanan menjadi rendah, kurang percaya masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, dan pihak yang terdampak merupakan rumah sakit. Kemudian yang kelima, kurangnya kepatuhan pengunjung atau pendamping pasien dalam pembatasan jumlah kunjungan, di mana dampaknya terjadinya penularan angka COVID-19 pada saat pandemi ini, dan pihak yang terdampak semua orang yang ada di rumah sakit. Kemudian yang keenam, belum efektifnya kotak saran bagi pengunjung atau pasien. Dampaknya mutu rumah sakit tidak diketahui dan penilaian rumah sakit kurang maksimal. Itulah isu-isu yang ditemukan di instansi saya. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. Dari keenam isu yang didapat, saya memberikan scoring untuk core issue atau permasalahan yang utama yang akan dipecahkan. Yang pertama, yaitu isu rendahnya kedisiplinan petugas dalam melaksanakan tugas. Untuk urgensi nilainya 4, seriousness 4, growth-nya 5, total 13. Isu yang kedua, masih adanya karyawan yang merokok di area lingkungan rumah sakit. Untuk urgensi, poinnya 4, seriousness poinnya 3, untuk growth poinnya 5, jumlahnya 12. Untuk minimnya kesadaran mencuci tangan pada petugas kesehatan, urgensi poinnya 5, seriousness poinnya 5, dan growth poinnya 5, total 15. Kemudian isu yang berikutnya, masih adanya perawat yang kurang ramah dalam komunikasi ke pasien. Untuk urgensi poinnya 4, seriousness poinnya 4, growth poinnya 5, total 13. Isu yang berikutnya, kurangnya kepatuhan pengunjung atau pendamping pasien dalam pembatasan jumlah kunjungan. Untuk urgensi poinnya 2, seriousness poinnya 4, growth poinnya 4, total 10. Kemudian untuk isu berikutnya, belum efektifnya kotak saran bagi pengunjung atau pasien. Urgensi poinnya 3, seriousness poinnya 3, growth poinnya 5, total 11. Dari keenam isu ini, saya ranking berdasarkan isu prioritas, dan isu prioritas pada permasalahan kali ini adalah mengenai minimnya kesadaran mencuci tangan pada petugas kesehatan. Dari core issue yang telah ditentukan, yaitu kesadaran mencuci tangan yang berkurang, kita lakukan analisis dengan menggunakan analisis Fishbone, di mana ada beberapa faktor, yaitu faktor man, machine, material, dan method. Di mana man, faktor yang berpengaruh pada personalnya sendiri atau man sendiri adalah beban kerja yang tinggi dan kurang kesadaran. Untuk faktor yang berpengaruh pada machine, yaitu ketersediaan sabun atau hand rub yang sering habis. Dan faktor material yang bisa mempengaruhi yaitu jumlah pasien yang banyak, sehingga terjadi kurangnya kepatuhan cuci tangan. Kemudian dari metodenya ada pengawasan yang lemah dan tidak adanya reward dan punishment. Jadi di sini kita analisis mengenai kurangnya kepatuhan cuci tangan.
Berdasarkan analisis yang dilakukan tadi dengan metode Fishbone, didapat gagasan pemecahan isu yang pertama yaitu sosialisasi SOP tentang cuci tangan, yang kedua melakukan audit internal monitoring cara cuci tangan, kemudian mengontrol kesediaan tisu dan sabun atau hand rub, yang ketiga refreshing petugas pemberi pelayanan setiap 3 bulan sekali, kemudian yang berikutnya adalah penyuluhan pentingnya hand hygiene dalam memutus rantai infeksi nosocomial. Dari gagasan isu tersebut bisa diterapkan di pelayanan rumah sakit untuk terciptanya peningkatan kesadaran dalam mencuci tangan.